Sobat WhatsApp luar biasa, senang sekali bersama saya Udo hadir di sini juga ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, experience-nya, activity-nya sangat luar biasa juga, salah satu bakery business mentor. Kemudian juga beliau adalah banyak sekali melakukan training-training yang sangat luar biasa, baik juga di luar negeri maupun juga seluruh Indonesia beliau cakupi. Nah, dan juga beliau juga berkarir ya, salah satu founder dan juga director dari bakery, restoran, cafe atau Bareka. Kemudian juga ada founder and director Jakarta International Professionalism Academy atau JIPA, dan aktivitasnya sangat luar biasa. Tadi aku bilang ya bahwasanya tidak hanya di seluruh Indonesia tapi juga di luar negeri. Ke Kanada, Italia, Malaysia sudah dicakupi semua. Baik juga jadi judges, kemudian juga jadi mentor dan juga jadi trainer. Kemudian juga ya, ini agak-agak rawan sedikit nih ya karena profesi saya sebagai host mau diambil juga ya. Oke, langsung saja kita akan sambut. Hari ini ada Bapak Insinyur Petrus Gandamana MM. Halo Pak, luar biasa. Mas Udo, terima kasih. Iya, nah ini kan tadi aktivitinya sangat luar biasa ya. Kalau aku baca ya, nanti juga kita akan tayangkan ya di mana saja. Ada Italia, Kanada, dan lain sebagainya ya. Nah Pak Petrus sendiri aktivitas yang sekarang lagi sedang dijalankan tuh seperti apa Pak? Ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lesaf ya, dan menyampaikan salam juga kepada Sobat Lesaf. Betul. Atas kesempatan diundang di acara ini ya. Karena beliau ini sangat sibuk sekali ya Sobat Lesaf ya, dan sekarang saya juga sangat berterima kasih Pak Petrus bisa langsung berada bersama saya hari ini. Sama-sama Mas Udo. Ya, jadi dalam perkembangannya untuk usaha bakery belakangan ini menghadapi tantangan yang lumayan lah ya. Satu, situasi ekonomi dunia kondisinya kurang menggembirakan lah ya. Jadi pasokan bahan baku itu untuk kebutuhan usaha bakery ini perlu menjadi perhatian karena kan harganya cenderung naik terus. Benar. Ya, yang utama itu terigu lah Mama ya. Terus kemudian hal lain adalah daya beli di masyarakat pasar sendiri ya. Jadi para pengusaha bakery itu sekarang ini sebenarnya ya menghadapi situasi, kalau kita melihat dari sisi positif ya, menghadapi situasi mereka itu harus bisa melewati kondisi yang kalau mereka bisa lewatin ini, kesuksesannya nanti lebih gampang dicapai. Ya, jadi memang berat di depan. Memang harus butuh step by step ya. Gitu, nggak bisa langsung menjadi pengusaha yang hebat atau seperti apa, kayak gitu kali ya Pak Petrus. Pembelajarannya sekarang ini kesempatan mempelajari banyak hal supaya nanti ke depan ketika ekonomi sudah pulih, itu usahanya itu lebih mudah untuk ditanganin. Nah ini kan tadi sudah membahas tentang bakery ya kan. Fenomena yang terjadi di Indonesia sendiri nih ya, kalau beda di luar negeri atau semacamnya, bahwasanya kalau di Indonesia mungkin bakery atau roti sendiri itu kan bisa buat breakfast ya kan, atau bekal anak sekolah, dan juga kalau di Indonesia juga bisa jadi cemilan 10-11 mungkin ya. Nah perkembangan atau juga tren roti saat ini dan perkembangannya tadi Pak Petrus sudah bahas sedikit. Nah, sejarah roti itu sendiri itu seperti apa sih Pak Petrus? Ya, jadi kalau kita melihat kondisi saat ini di Indonesia khususnya, roti itu masih belum menjadi makanan pokok. Betul. Bukan yang bisa kalau makan siang atau makan malam itu sudah cukup makan roti aja. Roti itu masih dianggap sebagai kudapan atau snack. Nah, tapi kalau di negara yang sudah seperti Eropa yang sudah lama sejarahnya untuk makan roti, itu udah menjadi makanan pokok. Betul. Nah, maka dengan demikian kita kalau di Indonesia ini bikin roti seperti yang ada di tampil di inilah sini. Ya yang jadi tadi aku bilang ya, cemilan 10-11 ya kan. Ini kan roti-roti yang cantik. Kudapan, betul. Ini cocok untuk kudapan. Tapi kalau tiap hari kita makan ini agak berat juga ya, karena manis ya kan, agak sedikit berlemak. Kalau di sana kan mereka tuh roti-rotinya cenderung tawar ya, plain. Nah, ini memang terkait dengan sejarahnya. Jadi kita
sekarang mulai dengan sejarahnya ya. Betul. Sejarahnya ya, sebenarnya kita nanti akan bagi beberapa tahapan ya, karena dalam sejarah itu roti berubah dari sisi bahan baku, teknologinya, pembuatannya ya, dan juga mesin-mesinnya. Betul. Sekarang tuh kalau kita lihat mesin-mesin roti itu, wah, udah sangat luar biasa ya. Kalau dulu mungkin masih tradisional ya kan, Betul. dan lain sebagainya. Bahan bakunya juga tidak seperti sekarang, semuanya serba ada gitu kan ya. Nah, yang aku mau jelaskan mengenai kalau sejarahnya, kita mungkin roti itu banyak orang yang belum tahu bahwa roti itu sebenarnya 10.000 tahun yang lalu sudah diperkirakan sudah dibuat sama manusia. Sudah ada ya? Yes. 10.000 tahun 10.000 tahun yang Wow. lalu. Luar biasa kan. Jadi bagaimana orang zaman dulu bikin roti ya udah 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun lalu. Dan itu artinya 2.000 tahun setelah Masehi dan 8.000 tahun sebelum Masehi. Betul. Ya kan, 10.000 tahun yang lalu. Nah, roti itu pada zaman dulu ya mereka bikin dengan kondisi pada satu sangat terbatas. Jadi biji-bijian aja. Mereka menemukan biji gandum, biji-bijian sereal yang lain seperti jagung, ya mungkin ada oats atau apa. Mereka bikin jadi ditumbuk dengan tangan, pakai batu ya, pakai batu, kemudian sampai halus jadi tepung, kemudian dicampur sama air, udah dibiarkan begitu aja. Nanti mereka tahu bahwa itu akan mengembang. Jadi difermentasi manual lah ya. Alami. Iya, manual ya. Jadi itu yang bikin mengembang adalah bakteri dari lingkungan sekitarnya. Mungkin pada saat 10.000 tahun yang lalu masih bersih udaranya ya dan sebagainya. Jadi roti itu masih alami dan itu kita makan. Mungkin mereka kan juga berburu ya, dimakan dengan daging binatang hasil buruannya dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat bahan bakunya itu tepung gandum atau serealia, kemudian ada air, kemudian ada ragi yang alami yang dari lingkungan sekitarnya. Betul. Kemudian ada garam dan kadang-kadang untuk bisa memberi rasa ditambahin madu. Betul. Atau minyak-minyak dari tumbuh-tumbuhan, ya, supaya rotinya itu lebih berasa. Itu semua bahkan raginya aja itu semuanya alami ya. Betul. Nah, kemudian dari sisi proses pembuatannya, mereka itu kan zaman dulu kan bikin oven itu nggak seperti sekarang ya, ada oven yang dari besi, ya kan? Iya. Kalau lihat di film-film zaman dulu tuh mungkin masih pakai tungku dan lain sebagainya. Betul. Ya, jadi dari batu-batuan, ya, dan kemudian manusia sudah menemukan bagaimana caranya memanaskan makanan dengan api. Jadi mereka udah tahu cara membuat api. Nah, mereka pakailah itu untuk menjadi bahan pemanas dari si roti tadi. Nah, kemudian dari sisi jenisnya, roti-rotinya cenderung karena tidak bisa pakai bahan-bahan yang untuk membantu pengembangan secara sempurna, rotinya masih rata semua, flat, pipih. Jadi model pipih semua ya, rata ya. Kemudian itu mereka campur juga roti yang pipih tadi mungkin dengan berbagai bubuk-bubuk dari tumbuh-tumbuhan yang lain seperti jagung yang ditumbuk ya atau sorghum yang tadi ya gandum dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke periode abad industri. Abad industri itu di mana ditandai dengan sudah mulai ditemukan yang namanya mesin uap. Betul, udah ada nih ya. Udah mulai nih alat-alatnya berkembang juga untuk pembuatan roti dan lain sebagainya. Manusia udah menemukan satu teknologi yang sangat advance lah pada zamannya pada waktu itu dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena sudah ditemukan mesin uap itu. Nah, di situ ternyata untuk menggiling gandum jadi tepung terigu, mereka sudah punya juga alat-alat yang bisa menggerakkan mesin-mesin tersebut berdasarkan dari mesin uap tadi, ya kan? Nah, jadi ada pabriknya, pabrik tepung terigu. Udah ada ya. Ya, daripada tadi numbuk-numbuk ya kan. Sekarang udah ada pabriknya, kemudian juga alat-alatnya juga sudah ditemukan dan lain sebagainya. Jadilah tepung terigu. Tepung terigunya sudah lebih halus. Ya, karena kan ditumbuk secara manual, ya. Nah, kemudian juga sudah mulai ada ragi yang lebih komersial. Yes, betul sekali ya. Ya, yang di ragi itu kalau dalam bahasa Latinnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu ragi yang benar-benar khusus untuk dibuat roti secara komersial. Ya, kalau sebelumnya kan ragi yang tadi kita bilang ya, yang ada di alam sekitarnya. Nah, kemudian juga ternyata selain memakai tepung terigu, air dan ragi, mereka menambahkan juga cita rasa lagi di roti-roti ini. Ya, yaitu apa? Ditambahkan margarin. Margarin kan lemak nabati yang dikasih garam. Nah, jadi roti itu udah mulai ada rasa. Udah ada rasa ya, nggak cuma tawar aja ya. Ya. Terus mereka juga tahu
Susu itu kalau ditambahin ke adonan roti jadi lebih enak, lebih harum. Ya, lebih moist, Lebih apa moist. segala macam gitu Betul, ya. teksturnya juga terasa di mulut tuh lebih enak dimakan. Nah, mereka mulai tambahin susu. Jadi di abad yang mulai sekitar revolusi industri itu abad 18, abad 19, roti itu udah maju sekali dan di negara-negara Eropa itu menyebar dengan cepat, toko-toko bakery yang kecil-kecil. Oke. Ya, buka di mana-mana dan orang tuh tidak lagi bikin roti di rumahnya masing-masing untuk keperluan sendiri, tapi bisa beli di tempat lain Yes. untuk dibawa pulang. Itulah ya perkembangan tren roti ya dari Ya. zaman ke zaman dan lain sebagainya gitu Ya, ya, Pak. memang masih fokus di negara-negara Eropa ya. Ya. Ada mungkin negara-negara jajahan Eropa yang karena orang Eropanya ikut ke sana, katakanlah datang ke Indonesia nih, ya, dia bawa juga Iya. roti dan diajarinlah orang-orang lokal bikin roti. Betul. Kalau Indonesia, Mas Udo tahu nggak? Ternyata di Purwokerto itu ada Betul, usaha ya, usaha toko roti yang Roti jadul Go namanya ya. Iya, jadul. 1890-an Yes, sudah betul. berdiri sampai sekarang masih Betul. berdiri. Dan masih pakai manual pula Masih ya pakai dan lain manual. sebagainya. Iya. Dan di depan-depan itu dia dijualin tuh. Jadi membantu UMKM juga tuh Iya. Pak ya. Sama yang di Cianjur juga ada tuh. Iya. Jadi itu kan artinya imbas dari Eropa, perkembangan rotinya seperti apa dibawa ke Indonesia. Kebetulan Betul. karena Indonesia itu waktu itu masih di bawah pengaruh dari Belanda, bangsa Belanda ya. Iya. Termasuk di India ya, yang dari bangsa Inggris ya, dan juga di negara-negara lain yang merupakan kolonialisme dari beberapa negara yang waktu itu mendominasi di dunia. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di abad yang revolusi industri ini juga selain bahan-bahan tadi, alat-alatnya ya, Alat-alat. ovennya udah mulai bagus. Yes. Nah, jadi oven pemanggangannya udah bisa pakai yang batu bara atau yang dari gas, gitu ya. Nah, kemudian fermentasinya karena pakai ragi komersial lebih cepat. Betul. Jadi mereka tuh nggak perlu bikin roti lagi, nunggu sampai pagi dibikin, sore baru jadi, atau semalam baru jadi. Karena atau semua keesokan juga bahan hari. bakunya memang semuanya sudah ada instan sekarang. Betul. Terigu pun instan, Yes. ragi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ada untuk supaya roti juga lebih tahan lama ya kan, lembutnya juga tahan lama dan lain sebagainya. Itu juga luar biasa ya. Ya, Sudah. itu di abad industri ya, Yes. revolusi industri ya. Nah, roti-rotinya akhirnya juga kita lihat dengan penambahan bahan-bahan yang lebih advance tadi, ada susu, ada margarin dan gula ya, kemudian ragi yang komersial tadi, itu juga rotinya lebih ngembang. lebih ngembang. Iya, ada roti tawar ya, kemudian ada roti-roti yang rasanya lebih manis, lebih halus di mulut seperti brioche. Yes. Ya, kemudian juga diproduksi sudah mulai lebih massal. Ya, jadi udah lebih banyak karena pasar juga menginginkan hal itu. tersebut, betul. Ya. Nah, kemudian perkembangannya bukan hanya di Eropa, juga akhirnya menyebar ke Amerika. Oh, ikut-ikutan nih, Amerika. udah mulai nih masuk Ya. ke Amerika, oke. Karena kan di abad itu Amerika sudah mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi satu negara, Amerika Serikat, dan juga di Kanada. Oke. Jadi bagian utara Amerika. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah berikutnya abad modern. Nah, betul. Abad ke-20. Ini, abad ke-20 udah mulai nih sampai sekarang ya. Iya. Saya melihat juga di abad 20 sampai sekarang, yang tadi roti Go di Purwokerto itu, Iya. cikal bakal, menurut saya itu ya cikal bakal roti di Indonesia ya, ternyata di tahun 1920-an, 1930-an, bakery-bakery di Indonesia tuh makin banyak. Oke. Dan kalau kita telusuri di Bandung tuh, ada yang namanya toko roti Bahagia. Oke, bahagia ya. Itu ada di Jalan Braga ya. Itu juga dari tahun 1920-an. Oke. Di Surabaya. Itu zaman laule semua itu ya. Dan mungkin tren-trennya itu dari mulai abad 90-an dan lain sebagainya gitu ya mungkin. Dan mereka juga mempertahankan cita rasa. Tapi mungkin yang tadi aku bilang kan bahwasanya memang kalau dulu nih semuanya serba alami, serba tumbuk-tumbuk dan lain sebagainya ya kan. Tapi semuanya sekarang serba instan satset gitu ya. Betul. Oke. Dan jadi itu kita bisa melihat perkembangan di abad modern ini yang terjadi adalah mesin-mesin yang untuk mendukung bahan baku bikin roti dan juga rotinya itu semakin hebat, semakin canggih. Contohnya lah pabrik terigunya yang menggiling gandum, ya itu lebih canggih lagi, lebih halus lagi ngegilingnya, ngegiling gandumnya. Ya mereka bisa atur tuh yang namanya roller untuk menggiling gandum itu ketipisannya tuh
sampai seberapa, ya, sehingga si gandum Sampai itu sebegitunya ya. sebegitu canggihnya. Satu hal yang nggak boleh dilupakan juga dalam roti karena ada fermentasi, yaitu raginya sendiri Ragi, juga betul. semakin canggih. Semakin canggih. Raginya, ya. Mereka tahu, oh sekarang sudah ditambahkan gula, sudah ditambahkan lemak. Gula dan lemak ini membuat kerja ragi jadi lebih berat. Oke. Ya, akhirnya harus dicari cara bagaimana raginya ini tahan terhadap gula, tahan terhadap lemak. Apalagi kita ya di Indonesia, yang namanya roti tawar kalau buat orang Eropa itu roti manis tuh. Oke. Karena rasanya masih manis buat masih mereka. ada manisnya. Iya, roti tawar kita kan masih tambahin gula. Iya, betul. Nah, bagaimana ada ragi yang bisa tahan terhadap gula Oke. dan bisa membuat pengembangannya cepat. Nah, disitulah ada perusahaan yang menurut saya sangat signifikan sekali di dunia yang menghasilkan ragi yang namanya SAF itu. Oke, ya, jadi kita luar beruntung biasa nih, ya. Sobat Lesaf Iya, bahwa Sobat SAF Lesap nih, jadi udah nggak usah repot-repot lagi nih ya. Sudah ada ragi instan dari SAP, kemudian juga ada Baker Bonus A yang memang bisa menjaga kualitas rotinya juga. Terus kemudian juga ada Ibis Blue dan lain sebagainya. Jadi semuanya serba instan yang ada di sini ya. Nggak usah numbuk-numbuk lagi ya, Pak. Betul. Yang dicari di roti modern ini karena dijual massal ya, semakin luas ya cakupan menjual roti itu. Mungkin kalau dulu hanya di lingkupan wilayah kelurahan, di kampung sekitarnya aja ya dia jual. Sekarang kan antar provinsi, roti itu dibuat di provinsi satu, disebar ke provinsi lain. Betul. Nah, artinya jumlah roti yang dibuat semakin banyak, pabrik roti itu harus menjamin rotinya itu nggak boleh sampai banyak gagal. Betul. Kalau gagal kan rugi besar. Karena udah aduk adonan dan lain sebagainya, ini kalau sampai rotinya gagal, problem. Nah, caranya yang sangat beresiko untuk membuat gagal adalah tepung terigu. Karena tepung terigu itu produk alami. Kalau kita beli tepung terigu nggak dicampur apa-apa, bahan alami. Kalau alami berarti fluktuatif. Kan alam berubah-ubah. Kalau waktu dipanen, apakah perlu terjadi perubahan alam? Dan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, kita tahu kita ada yang namanya mengalami global warming. Ya, pemanasan global. Itu juga membuat karakter gandum berubah. Diperlukanlah bahan yang namanya bread improver. Untuk menjaga supaya kualitas roti itu stabil. Itulah fungsi dari si Baker Bonus yang saya lihat ya, Baker Bonus A ya. Iya. Supaya rotinya halus, lembut. Karena orang Indonesia apalagi ya, senang maunya roti yang halus-halus. Yang kita temuin nih biasa di mall-mall ya. Iya. Kalau orang Eropa maunya rotinya yang agak sedikit ya, kalau dimakan tuh di mulut tuh lama dikunyah lah gitu ya. Nah, supaya halus ya ada Ibis Blue. Ada Ibis Blue. Menjaga supaya lebih halus ya. Nah, ini teknologi dan bahan-bahan seperti ini yang hadir di bakery-bakery modern. Ya, yang sudah masuk ya di dalam dunia bakery modern pada saat ini juga. Dan kita lihat juga bahwa di bakery modern, Mas Udo pasti lihat, kenapa di satu kota ada bakery namanya A, di kota lain juga ada bakery A. Di setiap mall ada bakery A. Saya nggak sebut nama lah, nama bakery-nya apa ya. Tapi bakery ini buka secara nasional. Di mana-mana ada. Betul. Nah, artinya dia juga harus menjamin roti dia tuh di setiap kota nggak boleh beda-beda. Betul. Itu ya. Jadi, karena cuaca juga ngaruh kan ya. Gitu. Antar kota itu juga pasti ngaruh kan. Penting juga adalah manusianya yang bikin rotinya. Betul. Ya, jangan sampai si A kalau bikin roti enak, nanti si B kalau bikin roti lain. Beda tangan, beda rasa. Nah, inilah yang ditemukan juga teknologi dan proses membuat roti yang lebih canggih lagi di roti-roti modern. Ya, kalau saya lihat roti modern itu sangat dimanjakan lah dengan berbagai peralatan, mesin-mesin, bahan-bahan. Pokoknya kalau Sobat Lesaf tuh kalau ada bingung gitu lah ya, mau tanya mengenai bagaimana bikin roti atau rotinya gagal terus, ya bisa cek di komunitas Sobat Lesaf. Iya, benar. Bisa cek di Sobat Lesaf ya, baik dari WhatsApp juga dan lain sebagainya. Ada Instagram Sobat Lesaf juga. Nanti kita akan kasih tahu informasi ke Sobat Lesaf ada apa aja ya. Betul. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa di roti-roti modern ini mesin-mesinnya udah canggih-canggih ya. Bahkan ada mesin itu yang satu oven bisa membuat berbagai jenis roti yang berbeda-beda. Satu oven bisa bikin roti yang berbeda-beda, bisa manggang cake juga. Bisa manggang cake juga. Nah, bukan hanya roti, tapi bisa manggang kue juga. Yang diatur sampai sebegitunya terus mesinnya saking canggihnya. Yang diatur adalah waktu pemanggangannya
Waktunya beda-beda untuk setiap roti, tergantung rotinya apa dan berapa besar. Kemudian suhunya bisa berbeda-beda, ya karena kan di oven tuh ngaturnya biasanya itu ya, lamanya dipanggang berapa, suhunya berapa tinggi, ya kan. Satu lagi Mas Udo yang modern, mereka punya teknologi untuk mengatur kelembapan. Mengatur kelembapan. Oke. Jadi kalau dia mau yang dipanggang itu kering, kelembapannya harus minimal. Nah, itu udah ada aturannya sendiri. Ada teknologi untuk mengatur kelembapannya. Wow. Ya. Lebih canggih lagi, dia bisa atur jam berapa roti ini akan mulai dipanggang. Ada timernya juga. Timernya. Luar biasa. Lebih canggih lagi, dia akan ngasih tahu kepada si pemilik oven ini yang buka usaha, kamu jam berapa sudah harus masukin roti yang mana, ya, dan jam berapa roti ini sudah harus disiapkan bahan-bahannya, adonannya. Dan nanti kasih tahu laporan keuangannya. Kamu sebenarnya bikin roti sehari ini habis berapa biayanya. Itu ovennya bisa memberikan informasi itu. Si oven sendiri udah tahu HPP berapa dan lain sebagainya. Iya. Oh my god. Ya, jadi canggih lah ya pemilik roti sekarang. Tapi itu juga diiringi karena adanya tuntutan harus bikin roti yang semakin banyak variasinya nih, kayak yang disediakan oleh Le Saf nih, variasinya kan sangat banyak. Nah, kalau ini untuk mensuplai sekian puluh outlet, ya kalau tidak didukung peralatan dan bahan baku yang mumpuni ya susah, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat jenis rotinya yang untuk skala industri, biasanya untuk mensuplai ke itu juga ya, ke kafe-kafe sekarang. Ya benar, kan sekarang tuh lagi banyak ya, apalagi kayak kemarin nih ya, aku lewat di daerah, waktu ada show juga di Malang dan lain sebagainya, dia jual view sawah, ya kan? Itu toko kopi tapi menyediakan bakery dan lain sebagainya buat kayak teman. Itu juga udah bisa jadi tren juga ya, Pak ya. Saya melihat di Indonesia justru waktu lagi pandemi itu pertumbuhan yang buka kafe di kampung-kampung itu semakin banyak. Semakin banyak, benar. Ya. Saya kira-kira 15 tahun lalu saya ke Korea, saya kaget. Loh, kok di Korea ini kalau yang namanya kafe pasti jualan roti. Yang namanya tempat jual roti pasti ada kafenya. Ya kan? Jadi bakery dan kafe. Dan kadang-kadang ada restoran, ada jual roti-rotinya juga di dalam restoran. Betul. Ya, ada kafenya juga, bakery, resto, kafe. Makanya saya 15 tahun lalu memutuskan bikin majalah bakery, resto, kafe. Bareka. Luar biasa. 10 tahun kemudian itu menjadi kenyataan di Indonesia, rame di mana-mana. Betul. Ya kan Mas Udo lihat ya. Benar. Kafe-kafe sekarang nggak mungkin nggak jual roti. Menjamur semuanya ya. Jual roti. Minimal dia jual cookies lah di situ. Sama panganan khas tradisional lainnya. Betul. Namun demikian, pada saat orang modern ini juga banyak dimanjakan dengan roti-roti yang enak-enak, yang manis-manis. Betul. Ada kecenderungan orang ternyata mulai menyadari bahwa kesehatan itu penting. Ya, akhirnya mereka bilang kalau yang roti-roti semacam ini kayaknya kalau dimakan tiap hari kurang bagus bagi kesehatan. Karena tinggi lemak, ada gulanya, ya kan. Mereka mulai menyadari, oke, saya mau kembali roti alami, roti zaman dulu. Roti-roti jadul nih ya. Ya. Tiba-tiba ngetren lah yang namanya sourdough. Sourdough, betul sekali. Itu kan roti zaman dulu, roti zaman kuno yang pakai ragi alami, sourdough itu. Dan kami, Bareka juga menyelenggarakan pelatihan untuk sourdough. Ya, bagaimana sih orang bisa tahu bikin roti secara alami. Ya. Tapi ini bukan berarti roti ini adalah pasti menjadi selamanya mendominasi. Tidak, ini adalah tren. Ya, wajar manusia melihat pada saat kondisi lagi banyak roti-roti yang semacam ini, pasti ada sesuatu yang kebalikannya. Betul. Ya, jadi supaya ada keseimbangan. Nah, roti-roti sehat. Karena juga ada satu lagi tren yang sekarang lagi musim yaitu vegan. Nah, vegan tuh ya, tidak hanya makanan aja yang vegan atau lauk-lauknya yang vegan, tapi roti juga ada yang vegan ya ternyata ya Pak. Iya, anak-anak muda zaman sekarang itu ya menyadari mereka tuh harus peduli lingkungan, healthy life dan lain sebagainya. Semakin banyak yang sayang sama binatang. Benar. Yang melihara kucing, melihara anjing, gitu kan semakin banyak peduli sama binatang. Jadi mereka bilang, aduh, aku juga nggak mau dah makan daging binatang sekarang ini atau mengurangi. Nah, yang vegan-vegan ini didukung oleh roti-roti alami. Karena dia tidak memakai bahan-bahan yang mengandung dari sumber binatang. Susu, telur dan sebagainya. Ya, mereka ya benar-benar alami.
Nah, kalau roti vegan sendiri itu bahan-bahannya apa aja itu kalau misalkan nggak pakai susu, nggak pakai telur dan lain sebagainya itu, Pak? Tepung terigu, Tepung memang alami terigu. kan ya, tumbuh-tumbuhan ya. Oke, tumbuhan oke ya, karena vegan. Iya. Kemudian mereka memang mengandalkan pada ragi alami. Ragi alami ya. Karena di ragi komersial tuh mereka bahkan bukan hanya ragi loh. Madu aja mereka nggak mau pakai. Oke. Karena memang madu itu dari binatang, Hewani. dari lebah, ya kan. Apalagi susu dan telur ya. Oke. Nah, tapi itu terigu, air, sama itu udah selesai. Udah itu Paling ya. kasih garam atau gula. Kalau saya ntar dulu deh, apalagi lihat kayak begini, aduh. Untuk kita Ini surga. ini top of the list. Iya, Apalagi dibikin oleh technical chef-nya dari Lesaf ya. dari Lesaf ini ya. Rotinya udah kelihatan Betul, kan. Bikin udah mata tuh. hauce lah pokoknya. Nah, kalau tren roti di pasar Indonesia sendiri nih ya, kan banyak juga nih croissant dan lain sebagainya itu. Nah, menurut Bapak sendiri nih seperti apa tren roti di pasar Indonesia? Nah, kita akan lihat bagaimana tren roti di pasar Indonesia. Tapi kita harus menyadari bahwa tren roti di Indonesia itu ada penyebabnya, ada pendorongnya, ya kan? Kenapa sih orang tuh bisa tiba-tiba gini? Kok tiba-tiba lagi ngetren yang namanya tadi sebut croissant ya, kromboloni, kroffel, gitu ya? Kenapa bisa ngetren? Ya, nah, apa yang menjadi itu tiba-tiba timbul? Yes. Ya, kok dulu nggak ada? Iya, benar. Saya akan menjelaskan dulu yang namanya tren ya, di dalam usaha bakery ya. Tren itu sifatnya tidak everlasting, Mas Udo. Benar. Berlangsung panjang. Hanya ikut-ikutan lah ya. Sekali-sekali ikut-ikutan ya. Pada satu masa dia begitu dicari orang, digandrungin orang, tapi setelah lewatnya tiba-tiba hilang sama sekali. Iya, orang udah nggak cari lagi, udah bosen. Jadi naiknya cepat, turunnya juga mudah. Ya. Langsung down. Nah, ini kita buat para pembuat roti yang khususnya bisnis usaha di roti, betul. Usaha bakery yang modalnya terbatas, Betul. kerjanya di rumah, bikin rotinya di rumah ya. Tren itu harus diketahui apa, seperti apa. Tapi tidak melulu harus diikutin terus-terusan. Betul. Ya, karena bisa jadi ketika tren itu sudah mau hilang, Anda baru masuk, baru nguasain, kan rugi kan? Betul. Mama tren itu berlangsung 6 bulan sampai setahun. Ya. Cara belajar bikinnya itu dikuasain dalam 3-4 bulan. Betul. Beli peralatannya. Begitu semuanya udah siap, ternyata trennya udah hilang, udah mulai turun. Kan sayang. Iya. Jadi orang udah nggak nyari produk itu, atau semakin sedikit yang mencari produk itu. Nah, tren ini sekali lagi saya bilang sifatnya musiman. Yes. Ya, mungkin Mas Udo ingat zaman berapa tahun yang lalu ada yang namanya rainbow cake. Ya, rainbow cake tuh dulu ya. Gimana tuh sekarang barang itu ya? Habis itu silam blas gitu ya. Betul. Kronat, mungkin berapa tahun yang lalu pernah dengar croissant donat. Croissant donat. Ya. Sekarang sudah mungkin semakin sedikit yang nyari. Benar. Mungkin udah nggak ada yang keingetan. Dulu ada yang namanya kronat, gitu kan? Termasuk kroffel ya. Ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu tren itu apa penyebabnya. Nah, sebelum ke arah tren, kita mesti ngerti secara umum bakery di Indonesia itu ada 2 macam, Mas. Yes. Ya, satu yang namanya industri, pabrik besar. Oke. Pabriknya besar, bikinnya banyak. Satu hari bisa sampai banyak banget tuh ya. Iya, bisa ribuan sampai ratusan ribu potong per hari ya. Tapi juga ada yang namanya artisan bakery. Oke. Jadi ini dibikin rotinya kalau kita makan, oh ini begini. Tapi kalau nanti dia buka cabang, mungkin dia mikir-mikir, saya gimana ya mau bikin kayak begini lagi? Susah nih bikinnya. Nggak pakai sourdough dan sebagainya. Nah itu artisan. Bikin pakai tangan lebih banyak ketimbang mesin-mesin yang industri. Yes. Ya bergantung pada orang banget. Makanya disebut artisan. Ya. Nah di sini akan mempengaruhi juga akhirnya distribusi rotinya. Kalau yang dibikinnya ribuan atau ratusan ribu, dia udah punya jalur distribusi yang kuat. Bisa kirim antar kota. Ya kan roti itu kan masa shelf life-nya atau masa kadaluarsanya kan sangat singkat. Singkat, betul. 3 hari, 5 hari, ya kan sudah mulai ditarik dari peredaran. Tapi saya dengar-dengar katanya ada roti yang sekarang bisa tahan 6 bulan. Itu yang menurut saya kita nih sebagai pengusaha bakery yang di rumahan harus tahu situasi persaingan itu. Kok saya jualan rotinya tiap hari terjual, tapi saya kok bisnisnya nggak berkembang, nggak bertumbuh, begitu-gitu aja jalan di tempat. Nah itu yang kita para pengusaha bakery mungkin
kurang mengetahui situasi persaingan dari Ya, bakery. atau tetap ikutin tren gitu ya, tapi mungkin para pengusaha bakery juga yang maupun yang masih sekelas UMKM atau di rumahan atau yang memang skala besar, kalaupun mau ngikutin tren, ya kan, ikutin boleh, tapi harus ada gongnya nih, maksudnya ada menu yang bakery yang memang jadi favoritnya dulu gitu. Betul, kan ya. Jadi iya. begitu ada tren, tinggal ikutin, tren itu udah silam, andalan dari bakery semua sobat lesap yang ada di sini itu sudah ada gitu ya kali ya. Sebelum masuk ke tren, sekali lagi kita tahu bahwa ada 2 jenis usaha bakery. Yes. Yang skala besar, industri massal, produksinya ribuan sampai ratusan ribu roti, ya. Dan kita yang membuat roti secara artisan di rumah-rumah. Yes. Ya. Nah, kalau yang besar itu apa kelemahannya? Kekuatannya dia bikin roti itu pasti murah, pasti efisien, Betul. dijual di mana-mana. Kekurangannya variasinya nggak banyak kan, Mas? Iya, karena itu aja kan. Iya, Sekali kalau dia bikin bikin variasi modelnya banyak, begini susah itu. udah selesai Bener. gitu. Dia harus bikin sekali banyak, bikin udah, tapi macamnya nggak boleh banyak-banyak. Betul. Nanti dia akan repot adjust mesin produksinya, Iya. ya, akan jadi mahal akhirnya. Mhm. Kebetulan saya dapat kesempatan sekitar yang tadi saya bilang saya ke Korea, saya bertemu dengan ketua asosiasi bakery Korea, Oke. ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Dan saya dikasih lihat tempat usaha roti dia. Nah, di Korea itu ada 2 merek besar usaha roti yang sangat mendominasi di sana. Ya, mereka punya ribuan outlet Di Korea nih ya. di Korea. Dan 2 merek besar ini, 2 nama besar bakery di Korea ini sudah ada di Indonesia. Kalau kita ke mall-mall pasti lihat dah. Ya, jadi saya nggak sebut nama. Itu brandnya Korea. Iya, brand dari Korea itu ya. Ah. Kemudian pakai namanya tapi tak pakai nama Prancis gitu kan. Oke. Tapi brand Korea. Nah, bagaimana pengusaha bakery yang kecil-kecil di sana bisa bertahan ngelawan serangan bakery-bakery yang besar-besar yang modalnya besar itu? Nah, menurut ketua asosiasi bakery Korea yang juga dia cuma punya 2 atau 3 outlet doang, dia bilang gini, kalau kita bikin roti yang sama seperti mereka, susah kita bersaing dengan mereka. Apalagi mereka tuh efisien banget. Nah, kita harus bikin sesuatu yang berbeda dengan yang dibuat sama mereka. Dan kita jual lebih mahal dari mereka, bukan lebih murah. Jadi lebih mahal justru Lebih mahal. ya. Karena secara logikanya saya nggak mungkin bisa jual lebih murah daripada mereka. Betul. Mereka dapat biaya beli bahan baku semua dapat lebih Iya. murah karena belinya banyak sekali. Betul. Dari para produsen bahan baku dikasih harga spesial. Nah, saya kan belinya cuma sedikit. Nggak bisa saya dapat harga lebih murah daripada atau sama seperti dia. Maka saya harus buat sesuatu yang pertama tidak dibuat oleh perusahaan roti yang besar. Oke. Saya harus cari sesuatu yang unik. Kedua, saya harus bisa jual itu dengan harga yang mahal. Berarti ada nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen, sehingga konsumen mau bayar lebih mahal. Mas Udo pasti bilang gini, atau enggak, gue kalau makan roti itu perut gue jadi mules-mules. Gimana ya caranya makan roti perutnya nggak mules-mules? Iya. Nah, ada roti yang bisa bikin perut Sampai sebegitunya. Iya. Roti Berarti yang Mas Udo aman bersedia misalkan dong membayar lebih mahal Oh iya, of course. daripada beli yang Betul. ada tersedia di supermarket atau Betul. di mana. Karena Iya. ini menjamin setelah makan roti perutnya nggak mules-mules, Iya. ya kan? Atau nggak begas. Yes. Itu yang dicari oleh artisan. Nah, artisan itu harus bisa memahami situasi semacam itu. Apa value, apa nilai yang dicari oleh pelanggan mereka, Iya. sehingga mereka bisa menjual roti lebih murah. Ya. Yang juga harus diketahui bahwa di artisan ini mereka penjualannya kan terbatas, Ya. nggak punya outlet di mana-mana Ya. karena modalnya kecil, Betul. ya kan? Boro-boro buka outlet di mall deh, Ya. ya kan? Di luar mall aja juga nyewa ruko berat kan Yes. sekarang ini. Nah, jualnya di rumah. Tapi jangan lupa kita sekarang punya satu kesempatan yang mungkin Mas Udo juga sudah ngalamin, punya barang nggak perlu punya toko. Ya, Jualan online. Online ya. Jadi lewat online ya. Ya. Lewat sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Betul, sosial media, Ya. ya kan? Artinya sekarang kita maksimalkan nih Instagram, Ya, ya kan? Dan, betul. kemudian TikTok, Ya. ya dan lain sebagainya. Kemudian marketplace itu kita harus Marketplace, manfaatkan ya. secara maksimal supaya kita bisa menjual produk lebih besar cakupan wilayah penjualannya. Tuh. Minta tolong sama Mas Udo untuk di-endorse, ya kan? Kalau punya roti atau cake yang enak, Ya, boleh ke sini juga ya. ya. Ke Pak Petrus. Oke. Nah, jadi
pendistribusian produk itu kalau di roti-roti artisan harus bisa memanfaatkan celah-celah yang tidak dikuasai oleh pemain besar. Oke. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau roti industri itu dibikinnya besar, banyak, maka dia harus distribusinya kuat. Ya. Nah, kita sebagai artisan yang bikin roti di rumahan harus bisa membuat produk yang nilainya lebih tinggi, tapi penjualannya mungkin terbatas. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan jalur tradisional yang sudah dikuasai oleh para pemain besar. That's why ada PO ya, open PO ya kan, pre-order dan lain sebagainya. Itu biasanya dilakukan pada pengusaha atau pelaku dari online maupun juga artisan sendiri ya Pak. Betul. Oke. Dengan kondisi tadi kita udah mengangkat bahwa di zaman sekarang ini dunia internet atau online menjadi kuat sekali. Ya, kita kan sekarang kemana-mana pasti bawa HP, ya, terhubung terus secara online. Maka tren itu dibentuk yang pertama gaya hidup kita. Kita ini orang kota, punya gaya hidupnya gimana? Kemana-mana kita pakai kendaraan. Ya, mau kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tapi mengandalkan pada kendaraan. Ya, kalau di desa, mungkin ngandelin sepeda, jalan kaki, atau kemana. Ya. Betul. Terus kemudian yang kedua, selain gaya hidup, tadi saya bilang timbullah kesadaran, apalagi sejak pandemi, bahwa kesehatan itu menjadi sangat berharga dan penting bagi banyak orang. Betul sekali. Ya. Nah, itu kesehatan. Kemudian yang berikutnya, selera yang diangkat lewat media-media online. Ya, coba di YouTube nih, kalau ya para YouTubernya, food bloggernya lagi ngangkat sesuatu produk, ya, dibikin viral dan lain sebagainya. Berapa gitu tahun ya. lalu, aduh ayam geprek tuh di mana-mana kan. Iya, menjamur. Menjamur di mana-mana. Ya, sampai jadi kasus juga. Ya, Korean bread juga kan dulu ya, apa segala macam lah dengar gitu. katanya ayam geprek itu waktu berapa tahun yang lalu di satu marketplace itu penjualan tertinggi katanya untuk seluruh produk makanan, ya kan. Nah, jadi saluran informasi digital ini sangat berharga dan ini yang angkat tren. Ya, selain juga untuk bisa ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Dan yang terakhir jangan dilupakan bahwa sebagus apapun produk yang kita bikin, kalau tidak sanggup dibeli sama konsumennya, ya berat. Maka di situ ada yang namanya daya beli. Daya beli masyarakat akan membentuk tren juga. Ya, kalau daya belinya lemah, kita mau bikin produk yang kayak apapun nggak akan viral. Soalnya nggak sanggup dibeli kan, cuman bisa dilihat doang, tapi nggak bisa dibeli. Nah, sesuatu yang bisa viral jadi tren itu karena sanggup dibeli. Yes. Ya kan, Bang Dodo setuju ya? Setuju. Oke, nah itu awal mulanya tren. Penyebabnya tren itu timbul. Oke. Nah, sekarang kita sebagai yang punya usaha roti di rumahan, kita coba lihat tren apa sih yang terjadi belakangan ini. Dengan kondisi-kondisi tadi ya. Pertama saya melihat ya, ada yang namanya roti yang diarahkan seperti roti-roti sehat. Oke, roti sehat. Nah, balik lagi tadi kita ngomong sourdough. Iya, itu sourdough. Lagi ngetren, jujur Ya, aja benar. ya, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, sayangnya tidak semua orang memahami apa itu sourdough, bagaimana cara bikinnya, dan manfaat apa yang bisa dirasakan. Betul. Prinsipnya gini, saya ngomong sourdough itu adalah karena roti-roti zaman sekarang dibuat dengan cepat, harus cepat, ya. Kan skala industri massal itu harus cepat sekali. Waktu adalah uang, berharga banget. Maka dia bikin roti cepat. Yang ada, gluten yang ada di adonan roti itu belum siap pada saat roti itu ngembang. Ya. Akhirnya gluten yang belum siap itu kita konsumsi dalam bentuk roti. Dan itu di perut ketika dicerna di dalam lambung kita. Itulah yang bikin jadi gas. Jadi kalau makan ini roti, asam perutnya jadi lambung dan lambungnya lain nggak enak. sebagainya. Oke. Ya. Tidak ada yang salah di bahan-bahan lain. Problemnya gluten yang ada di tepung terigunya itu belum siap karena dipercepat. Kan zaman dulu yang namanya fermentasi untuk bikin roti panjang waktunya. Betul. Ya, bisa seharian. Sekarang itu hanya dalam hitungan 1-2 jam bagaimana dia harus ngembang roti itu. Oke. Jadi sourdough kembali lagi bikin roti dalam jangka waktu yang lebih panjang. Itu aja basicnya. Cuman bagaimana detailnya, ya nanti bisa belajar ke Bareka. Iya, Kita bisa betul. tanya-tanya ke sobat Lesaf komunitasnya itu. Iya, ya. jadi juga bisa mampir-mampir nih ya di baking centernya Lesaf. Ya memang ada banyak sekali nih sekarang juga baking centernya Lesaf nih Pak Petrus ya. Ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Medan.
Wow. Semua kota besar ada. Iya, atau bermain-main juga boleh ya, karena kita saling bisa membantu untuk para bakery-bakery yang baru nih ya, atau baker-baker yang baru dan lain sebagainya gitu ya. Betul, ya. Oke. Nah, banyak juga anak-anak Indonesia yang kembali dari sekolah di luar negeri, kembali Iya. ke Indonesia. Mereka itu ternyata di luar negeri itu menikmati setiap hari makan roti yang rotinya khas di negara sana. Jadi ada yang namanya ciabatta, baguette, Baguette plastic ya, bread, betul. ya kan? Vegan bread yang mereka di sana belajar ternyata aku harus peduli pada lingkungan. Bukan masalah agama nih vegan itu Iya, sekarang betul. ya, tapi masalah peduli lingkungan, peduli binatang dan sebagainya. Mereka berubah jadi orang yang menganut pola makan vegan. Oke. Nah, itu bawa juga makanan-makanan yang tadinya mereka biasa konsumsi di luar negeri, vegan bread. Itu tipe tren pertama. Oke, Ya. tren yang pertama nih. Ya. Yang kedua, ada orang yang berkebutuhan khusus. Banyak sekarang. Oke. Contohnya anak autis. Oke. Ya kan? Anak autis berarti nggak boleh makan gluten. Nah, Oke. ada roti-roti yang non-gluten atau gluten free. Oh, jadi ada pantangan-pantangan sendiri ya, Iya. untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, orang-orang berkebutuhan khusus, umpama dia kalau nggak bisa minum susu berarti dia kan lactose free, lactose intoleran. Iya, Nah, berarti kan rotinya di situ nggak boleh pakai susu yang mengandung laktos. Oke. Nah, jadi lactose free bread. Bagi orang-orang yang menghadapi diabetes, pengen makan roti, bagaimana low sugar bread? Oke. Ya kan? Bagi orang yang lagi diet untuk mendapatkan supaya berat badannya berkurang, menurun, dia ambil yang roti yang namanya keto bread, ya Jadi kan? roti juga Low memang carb. ada step-stepnya juga Iya, ya, untuk orang yang lagi kesehatan. memang perlu kebutuhan khusus Betul. lah ya. Tadi seperti saya bilang gluten free, yang roti non alergen seperti itu. Dan mungkin itu tidak dibuat pakai tepung terigu, tapi pakai tepung yang lain seperti tepung ubi jalar, tepung singkong, tepung beras, ya. Kemudian juga kan ada drakor, Mas Udo sering nonton drakor. Kan? Cinca gitu ya. Jadi ada drakor dan juga film-film drama-drama Jepang juga Iya. yang sekarang ini lagi rame, mungkin di Netflix atau apa. Itu apa yang dimakan oleh si bintang film lagi di acara film drama itu Viral. Dan ini mulai jadi tren juga. Jadi tren. Ya, roti-roti ala Jepang, roti-roti ala Korea seperti Betul. shokupan, Korean garlic cream cheese bread, ya kan, Hokkaido brioche, Iya, benar. kemudian anpan. Yang dari ubi dan lain sebagainya gitu Iya. kan ya. Memang saya dengar-dengar nih ya dari salah satu pendiri dari satu badan yang mempopulerkan kebudayaan Korea. Oke. Ternyata perusahaan-perusahaan yang membuat film-film drama Korea itu di belakangnya mereka adalah perusahaan yang memproduksi makanan. Oke. Jadi bikin perusahaan yang punya pabrik roti. Jadi endorse terselubung ya. Yes. Jadi dramanya itu sebenarnya iklan terselubung dari Iya. rotinya dia. Ya. Nah, itu salah satu tren yang lain. Oke. Ya, jadi roti-roti yang tadi udah 3 nih ya. Satu, roti yang kembali ke alam. Oke. Sourdough tadi Sourdough ya. tadi. Yang kedua, roti untuk orang kebutuhan khusus. Oke. Yang ketiga, roti yang karena viral, adanya film-film atau kepopuleran drama yang masuk ke Ya. jalur hiburan, entertainment. Ya. Yang aneh kan, pernah tuh ada grup band dari Korea yang namanya BTS. Ternyata di-endorse sama satu perusahaan burger di sini. Oke. Hanya di packagingnya, diantri orang kan. Iya, itu BTS kan- juga gitu. Itu Iya. juga jadi satu tren juga Satu tren. ya. Ya, jadi kepopuleran dari bintang-bintang film, bintang grup musik, ya itu membuat satu produk bisa tren. Melihat apa yang dimakan sama dia. Oke. Terus kemudian juga ada roti-roti dengan isian yang kekinian lah ya, yang lagi ngetren juga. Contohnya roti yang dikasih umpama keju yang Ya. sudah sangat tua gitu ya. Dan itu kejunya itu di treatment khusus sampai jadi melting, sampai jadi lumer. Nah, itu diselipkan. Kemudian juga buah-buahan tertentu lagi musim. Nah, itu dimasukkan ke dalam roti atau cake, itu juga tiba-tiba lagi ngetren lagi. Oke, viral lagi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Berikutnya adalah yang tadi kita udah sebut sama Mas Udo, dibilang namanya croissant. Ya. Croissant dan puff pastry ini sampai sekarang everlasting, selalu
masuk sebagai salah satu tren juga. Iya. Nah, cuman croissantnya nanti sekarang nih pilihan dari toppingnya Topping, dan isinya, benar ya kan? isiannya ya. Ada yang pakai Ovaltine, Ya, ya dan ada yang lain dipakai sebagainya. biscotti, kayak gitu loh toppingnya. Terus ada yang dikasih apa namanya bumbu Ya. kacang-kacangan. Aku pernah tuh mampir di Cirebon ya, coffee shop di Cirebon itu dia apa namanya croissantnya dia kasih krim, terus kemudian dikasih strawberry jam dan lain sebagainya. Itu jadi suatu apa ya tren sendiri gitu di Iya, situ tuh, iya. gitu. Jadi croissantnya kan nggak hanya melulu yang isiannya itu aja. Iya benar. Nah, basisnya tetap sama. Akhirnya juga croissant yang di otak-atik jadi croissant di press jadi croissant Jadi croissant croffle, waffle betul. ya kan. Kemudian cronut, croissant donat tadi ya. Nah, nanti ada yang mungkin yang lain-lain lagi jenis-jenis tapi basisnya croissant juga. Ya, twistnya dari croissant lah ya. Dari saya rasa itulah beberapa tren yang menurut saya kalau sekarang bagi para pengusaha bakery pemula di rumah bisa memilih jalurnya mau pilih yang mana tren. Betul. Ya. Tapi sekali lagi saya bilang di luar daripada tren itu semua Anda harus bisa menguasai dulu basicnya. Nah, itu sih yang paling kunci utama ya. Yes, fondasinya. Fondasinya benar. Bikin roti yang benar itu bagaimana? Ya, Pakai tepung terigunya yang benar apa sih? betul. Proteinnya yang berapa persen? Ya kan? Raginya yang benar apa sih? Raginya kalau di sini roti saya manis sekali, ragi yang mana yang saya pilih? Iya. Ya kan? Kalau roti saya roti tawar, ragi yang mana yang saya pilih? Jadi harus ada brand sendiri ya, maksudnya Betul. ciri khas sendiri di dalam bakery-nya itu ya. Ya. Oke. Bagi Anda juga yang khawatir kalau terigunya Anda tidak bisa kontrol kualitasnya, berarti Anda harus pakai bread improver Yes. untuk bisa menjaga kualitas rotinya nih di ujung itu tetap stabil. Nah, mungkin perlu mengerti yang namanya baker bonus. Yes. Itu apa? Ya kan sebagai produk bread improver yang banyak sekali dipercaya oleh para pengusaha roti ya. Iya. Terus kemudian bagi Anda yang juga ingin rotinya lembut, nah berarti Anda harus tambahkan Ibis Blue. Ibis Blue. Jangan tambahkan bahan-bahan yang nggak jelas. Iya, benar. Ya, ini karena produk ini sudah melewati masa riset yang Yes. yang panjang, dibuat oleh perusahaan internasional yang terkenal di Prancis yang menemukan ragi 100 tahun yang lalu, ya kan untuk komersial. Dan ini mereka sudah meriset di seluruh dunia. Jadi ya kalau Anda mau belajarin bikin roti yang benar, yang bagus kualitasnya, ya mestinya bergabung ya ke dalam satu komunitas, ke dalam satu badan atau perkumpulan yang bisa ngajarin bikin roti yang benar dan bagus kualitasnya. Oke, luar biasa ya. Sangat menarik sekali ya, Sobat Lesap untuk membahas tadi perkembangan roti dari zaman ke zaman, kemudian juga tren roti itu seperti apa ya. Sangat menarik sekali pembicaraan kita bersama Pak Petrus. Semoga kita juga bisa bertemu lagi. Nah, kesimpulan pada hari ini nih Sobat Lesap ya. Kalau tadi kan zamannya harus numbuk-numbuk ya kan. Menggunakan ragi yang alami, nggak usah repot, nggak usah ribet ya kan. Kita sudah ada Saf Instant Gold ya, Saf Instant Gold yang ada di sini membuat adonan juga jadi mengembang sempurna. Nah, kalau tadi Pak Petrus juga bilang ya, nggak usah ribet lagi, nggak usah pusing-pusing lagi, dan memang sekarang sudah zaman ini udah sangat modern. Kita juga ada bread improvernya ya dari Baker Bonus A. Nah, ini juga bisa membuat volume roti lebih bertekstur, kemudian juga warnanya juga lebih sempurna dan juga pastinya makin eye catching dan juga makin cakep rotinya, lebih bervolume dan juga nggak gampang kempes ya. Nah, tadi juga Pak Petrus sempat singgung juga ya bahwasanya harus menggunakan atau memadu padankan ya kalau misalkan dari terigu dan lain sebagainya, raginya udah ya kan, kemudian juga bread improvernya udah. Kita juga dari Saf Instant sendiri ya Sobat Lesap sudah ada bread softener yaitu Ibis Blue. Nah, Ibis Blue ini adalah menjaga kelembutan rotinya lebih tahan lama. Nah, seperti hasil yang di sini. Kalau Sobat Lesap pengen mempunyai atau juga membuat roti tahan lama, lembutnya tahan lama, kemudian juga mengembang sempurna dan lain sebagainya, gunakan 3 produk itu, maka dijamin
hasil rotinya seperti yang di mall-mall. Iya. Nah, kemudian juga ya, Sobat Lesap mungkin tadi selain bisa mampir juga ke Bareka, juga bisa berkunjung ya, selain ke baking center dari SAF sendiri ya, ada di Jakarta, kemudian juga ada di Semarang, Surabaya, dan juga Medan. Nah, Sobat Lesap juga bisa mengunjungi website kita di safstripinstan.co.id atau juga lesaf.co.id. Kemudian juga ada Instagram dan Facebooknya ya, @safinstanindonesia. Dan juga kita akan ada YouTube juga ya, @lesafindonesia ya. Dan jangan lupa buat semua Sobat Lesap, baik dimanapun Anda berada, yang memang mungkin ya tidak ada baking center dan lain sebagainya, bisa kunjungi juga ya. Marketplace kita ada Tokopedia dan Shopee, SAF Strip Instan Indonesia, dan juga SAF Strip Instan Official Store ya. Itu adalah Tokopedia dan juga Shopee-nya. Nah, kemudian juga Sobat Lesap juga bisa masuk ke komunitas WhatsApp Group ya, yaitu Sobat Lesap, wadah komunikasi untuk semua Sobat Lesap ya dari seluruh Indonesia. Nah, di situ juga bisa membahas seputar baking, tips, trik, dan lain sebagainya dari yang akan dipandu oleh Chef Lesap Indonesia sendiri. Baik, terima kasih banyak untuk Sobat Lesap pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Petrus ya. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi ya. Mungkin nanti kita akan membahas untuk hal-hal lain. Kalau tadi sudah membahas tentang roti dan juga tren di pasar Indonesia. Terima kasih banyak Pak Petrus ya. Sobat Lesap jangan lupa di like, share, subscribe, and comment YouTube dari Lesap Indonesia. Terima kasih. See you.